ada KIS apalagi jam PKH dan segala macam banyak lah itu. Silakan dilengkapi. Ya, nanti ada tambahan harus bukan hanya kartu, tapi harus dilampirkan berita acara. Jadi warga tersebut benar-benar menerima bantuan dari pemerintah. Ada berita acaranya biasanya kan dari kelurahan tuh, dari desa ada berita acara si ACB-nya kan gitu. Kemudian jangan lupa dicantumkan juga bukti penerimaan bantuan berupa buku tabungan, ya mungkin atau mungkin bukti-bukti yang lain atau foto menerima bantuan gitu. Jadi harus ada bukti-bukti tersebut karena nanti kami harus verifikasi dan itu harus dicantumkan. Kalaupun di-upload secara online daftar sendiri ya silakan di-upload foto-fotonya, bukti KIP, KIS atau ditambahkan lagi, jadi digabung dijadiin satu gitu. Jadi misalnya selembar ini misalnya KIP, sampingnya misalnya berita acara, di bawahnya foto penerima bantuannya misalnya, atau buku tabungannya misalnya. Jadi satu dipoto, di-upload, dimasukkan ke web tersebut. Jadi jangan terpisah-pisah agar nanti ketika kami mengecek enak gitu, satu tampilan, oh ini ada yang lengkap. Termasuk ini juga buku rapor. Kadang-kala mohon maaf, dahulu saya sering ngecek rapor itu kan biasanya ada 2 lembar, semester 1 lembar pertama, lembar kedua. Itu kalau dicantumkan fotonya sekaligus, jadi di sampingnya dijejer gitu misalnya. Jadi enak gitu melihatnya, meriksanya. Jangan sampai dipoto ke bawah, akhirnya kita meriksanya gitu. Apalagi kadang-kadang yang dipoto fotokopian, buram. Karena lumayan ya Bapak Ibu, saya bagian verifikasi ketika meriksa itu buram satu-satu, kadang-kadang verifikasinya lama, saya lewatin dulu, saya cari yang agak jelas gitu. Kadang-kadang saya panggil dulu gitu anaknya. Itu yang kadang-kadang mungkin kami memverifikasi lama, oh nggak muncul-muncul ya karena datanya kurang jelas, kurang terlihat. Kadang-kadang kakak yang dipoto itu buram, kita nggak bisa melihat ini orang anak ini atau bukan. Kan kita harus menyeleksi orang tuanya siapa, anaknya benar nggak anak tersebut, terus masa kakak itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sesuai ke 1 tahun gitu ya. Nah kemudian surat keterangan domisili dari LPM. Nah domisili berlaku saat ini, tetapi lihat kurung buka bagi afirmasi korban bencana alam. Nah di sini ada nggak korban bencana alam? Saya rasa tidak ada ya, kecuali kalau orang Cianjur mungkin. Kalau di kita saya rasa tidak ada yang terdampak ya Pak Heri. Karena bencana alam saya rasa. Kemudian surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan. Ya orang tua wali maksimal 3 tahun. Nah kalau misalnya 1 tahun pindah mutasi dari Surabaya misalnya ke sini ya silakan dilampirkan, bisa walaupun baru 1 tahun. Atau mungkin dari sekarang maksimal 6 kilo, apa minimal 6 kilo. Jadi kalau misalnya 6 kilo dari Cikarang ke sini mutasi, misalnya bapaknya guru di SMA 1 kota Bekasi pindah ke SMA 5 bisa. Atau pindah bisa dari SMA 1 kota Bekasi misalnya pindah ke SMA 9 daftar ke sini, itu juga bisa gitu. Jadi minimal 6 kilo. Tapi biasanya kalau udah pindah antar sekolah, biasanya anaknya di sekolah tersebut sesuai dengan bapaknya tinggal itu. Kemudian anak guru, bukan hanya anak guru ya, ini saya nanti ada lagi tambahan. Jadi anak TU ya, anak guru, anak TU dan dosen boleh. Jadi kemarin hasil rapat dengan MKKS itu anak guru, TU dan dosen boleh mendaftar di sini dan minimal masa kerjanya itu 3 tahun, minimal 3 tahun. Jadi yang penting ada surat tugasnya jelas dan surat pengajarnya. Kemudian afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID. Nah ini juga bisa untuk petugas kesehatan. Tapi surat SK-nya itu jelas menangani COVID dan surat tugasnya itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, atau SK-nya itu menjelaskan bahwa si A ini sebagai petugas penanganan COVID di wilayah Kamangsari misalnya, dan surat tugas itu langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten, bukan dari lurah atau dari camat tempat, bukan. Kemudian piagam jalur prestasi ini biasanya untuk atlet ya, terserah mau atlet renang apa ya, silakan nanti dicoba. Kemudian jalur prestasi ini bukan hanya kejuaraan dalam bentuk prestasi non akademik ya, dalam akademik ya, misalnya prestasi kejuaraan OSN matematik, fisika atau kimia ya silakan. Kemudian maksimal 5 tahun sertifikatnya berlaku. Jadi ketika dia duduk di SD
kelas 4 itu berlaku sertifikatnya itu. SD kelas 4 atau SD kelas 5, kelas 5 yang mana ya? Kelas 5 sorry. Ketika dia duduk di SD kelas 5, dia masih berlaku sertifikatnya gitu. Atau dia misalnya ikuti kejuaraan Olimpiade Sains tingkat provinsi kelas 6 SD, nah itu masih bisa berlaku. Nanti tinggal didaftarkan, tinggal dihitung nanti di skor rankingnya itu peringkat keberapa, ada skor nilainya nanti. Kemudian juga ada uji coba, nanti ada tesnya lulus atau enggak tes. Minimal sertifikatnya itu 6 bulan, artinya misalnya 6 bulan yang lalu dia lomba ya masih bisa pakai. Nah ini syarat umum dan khususnya. Kemudian nah ini penjelasan tadi surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Titik masuk perpindahan paling lama 3 tahun, diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memberi tugas. Dan perpindahan tugas orang tua hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota. Kan dilengkapi kalau yang misalnya kakaknya baru. Tapi kakak lamanya ya, karena di sini tidak dicantumkan, di SOP kami ada. Di SOP kami dicantumkan kakak lamanya dilampirkan. Jadi ini kakak baru, kakak lama dipoto. Itu dilampirkan. Nah, tapi dengan syarat kakak lama dan kakak baru itu alamatnya sama. Misalnya Duku Bima ya sama-sama Duku Bima. Atau misalnya Grand Wisata sama-sama Grand Wisata. Jangan sampai kakak lamanya misalnya Bekasi Kota, kakak barunya Grand Wisata. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Gitu. Yang itu nanti bisa jadi kami diskualifikasi karena tidak sesuai antara kakak baru dan kakak lama karena alamatnya harus sama. Semua kakak dikonsiderasi mungkin apakah kakak sudah segera dengan data kependudukan. Nah, nanti juga kita cek di ini. Atau Bapak Ibu ketika online ya silakan cek sendiri di alamat ini. Jika calon peserta tidak berdomisili dengan orang tua atau menumpang, nah kadang-kadang kan numpang nih rumah saudara, rumah lain. Nah ini wajib ada surat pernyataan dari orang tua yang bersangkutan. Saya numpang, saya di rumah Pak Heri. Nah, nanti Pak Heri harus mengeluarkan surat ini. Tidak keberatan pernyataan gitu. Alamat pada kakak harus sesuai dengan, nah ini yang mungkin sangat memberatkan untuk pendaftar saat ini. Alamat pada kakak harus sesuai dengan alamat lokasi calon peserta didik kelas 9. Jadi yang tadi saya bilang alamat rumah Lembang Sari misalnya. Desa Lembang Sari. Nah, alamat sekolahnya harus sama di Lembang Sari juga. Berarti di SMP 9 pada saat dia kelas 9. Atau di daerah Jadisan wilayah Tambun Selatan. Selanjutnya, kakak yang menerapkan kewajiban peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Bagi jalur afirmasi, kondisi tertentu dan perpindahan orang tua, anak guru periode terdekat, ini SMK atau SMA sama. Dan zonasi untuk zonasi nanti memenuhi ketentuan. Yang pertama kesesuaian antar kecamatan pada kakak dengan kecamatan sekolah asal pada saat kelas 9. Nah ini harus sesuai. Kemudian kecamatan pada kartu keluarga berada pada kecamatan dari Lisan berbatasan dengan kecamatan sekolah asal pada saat kelas 9. Nah, dibuktikan dengan domisili calon peserta pada buku rapor semester 5 sampai 6. Kemudian ketentuan nomor 1 dengan 3 hanya berlaku bagi peserta didik yang lulusan tahun ini, tahun 2003. Jadi kalau yang sebelumnya tahun 2002 mungkin menunda sekolahnya karena ada masalah apa itu tidak berlaku. Jadi ini hanya lulusan yang tahun ini berlakunya. Paham ya Bu? Persyaratan bagi KTM atau bagi masyarakat yang ekonomi kurang mampu. Dokumen ketidakmampuan yang pertama PKH, KKS, KIS, KIP, KSM, KBS. Bagi pemilik kartu sehat melampirkan kartu keluarga sejahtera. Kemudian jika peserta didik tidak memiliki kartu penanggulangan kemiskinan dapat membuktikan ketidakmampuan dengan terdaftar pada DTKS. Jadi nanti ketika siswa atau pendaftar tersebut menginput nomor tersebut di aplikasi web DTKS itu akan tercantum, atau di web pendaftaran itu akan terkoneksi dengan data DTKS terdaftar atau tidak, gitu, seperti tahun lalu. Melampirkan SKTM dengan mencetakkan surat berita acara dari kelurahan tentang warga yang tadi saya bilang itu. Jadi ketika dia mempunyai kartu dan mendapatkan bantuan, dia harus cantumkan berita acara. Keabsahan keikutsertaan PIP diverifikasi melalui web. Nah ini webnya. Jadi ketika nanti input secara online di aplikasi itu menginputkan nomor-nomor ini nanti akan otomatis terdeteksi. Kalaupun tidak terdeteksi ya mencantumkan ini aja berita acara.
atau foto atau buku rekening tabungan ketika mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian dokumen surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas. Nah, ini menyatakan data peserta aplikasi itu bersedia. Ini nanti bisa di-download di web PPDB Jawa Barat atau nanti di web sekolah, atau peserta yang kesulitan mendownload datang ke sekolah nanti kami berikan. Yang penting nanti orang tuanya harus hadir karena ada tanda tangan orang tua. Misalnya moloknya ada 3, ya udah tambah bagi 3. Jadi skornya seperti itu jumlahkan. Nanti saya upload di sosialisasi nanti. Kemudian yang jadi masalah lagi kadangkala ada permasalahan salah input, jadi bukan nilai pengetahuan malah keterampilan. Nah itu, jadi nilai keterampilannya tidak usah diinput, pengetahuannya saja yang diinput. Dan ketika mengupload, ini kan ketika daftar online kan harus diupload nih lembarannya. Nah itu saya harap yang asli, jadi diupload itu biar jelas terlihat oleh kami sebagai verifikasi. Kadang-kala diuploadnya itu bukan yang asli, fotokopian, jadi buram, nggak kelihatan. Makanya ketika verifikasi lambat, nah itu permasalahannya karena tidak terdeteksi oleh kami. Jadi saya harap yang asli rapotnya biar jelas terlihat. Kemudian minimal berapa sih? Nah, mungkin pertanyaan tahun lalu minimal berapa sih nilai rapot terendah di sekolah SMA 5 kan gitu. Tahun lalu terendah itu 88 sampai 89. Itu paling terendah tahun lalu nilai terendah. Nah, nilai tertinggi berapa? Tahun lalu itu tertinggi itu hampir sekitar 95 tertinggi gitu. Jadi ketika di rata-rata 91 sampai 95 di total, nah rata-ratanya berapa ya mungkin Bapak Ibu bisa memperhitungkan. Tapi kalau Pak yang di bawah itu boleh daftar, boleh nggak apa-apa, silakan aja. Siapa tahu mungkin tahun ini bisa di bawah itu. Tapi nggak tahu juga, nanti kita kan belum melihat. Tapi kalau mau dicoba ya silakan. Kemudian jalur prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik menggunakan uji kompetensi. Nah ini untuk yang memiliki kejuaraan seperti silat, taekwondo, pramuka, paskibra, hafiz Quran minimal 3 juz Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya putra putri Bapak Ibu atau misalnya siswa-siswinya yang hafiz Quran dan 3 juz itu silakan daftar. Itu tingkat kabupaten kalau memang 3 juz. Dan tetapi harus membawa surat dari Kemenag. Jadi ada uji verifikasi dulu ke Kemenag, nanti setelah diverifikasi baru dibawa buktinya ke kami. Tapi nanti ada tes lagi ya, nanti setelah mendaftar online atau dibantu sama kita pendaftarannya di sekolah, nanti ada tes uji kompetensi. Nah nanti tanggalnya kami informasikan di web sekolah. Uji kompetensi itu biasanya 1 hari kita tes. Nah sesuai dengan verifikasi atau tidak. Kalau memang sesuai ya nanti kita luluskan, kalau tidak sesuai ya mohon maaf gitu. Karena kadang-kadang hasil tes tidak sesuai dengan satu ini 432 siswa atau 12 kelas. Nah afirmasinya 20% dari 432 siswa. Untuk jalur KRTM 12%, ya disabilitas atau CIBI 3%, kondisi tertentu 5%. Itu persentasenya. Kemudian untuk prestasi, nah untuk nilai rapor, mohon maaf ini lupa saya cantumkan. Untuk nilai rapor ini ya kemarin kita komposisikan, kita hitung 25% dari 432 itu sekitar 108 siswa. Pak Agung silakan. Ini Bapak Kepala Sekolah baru selesai rapat. Verifikasi waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan standar terhadap verifikasi yang salah untuk diperbaiki. Verifikator mungkin kami sebagai manusia sebagai verifikator ada kesalahan dalam melakukan verifikasi ya Bapak Ibu silakan melakukan sanggah dari tanggal 7 sampai 12 dengan datang ke sekolah memberitahukan Pak kok ini begini-gini, nah silakan. Yang penting nanti kita lihat berkasnya sesuai atau tidak. Kemudian tanggal 13 sampai 15 Juni pemetaan afirmasi KTM untuk siswa yang tidak mampu atau kurang mampu. Nah kemudian uji kompetensi untuk jadi nanti KTM ini akan ada survei ke rumah Bapak Ibu. Selain tadi berkasnya masuk kami terima, kami juga di SOP kami sudah menerapkan akan melakukan survei, kunjungan ke rumah, melihat kondisi rumahnya sesuai atau tidak dengan syarat-syarat yang tertera. Misalnya punya tim sesuai atau enggak gitu. Nanti kita kunjungan ke rumah dengan tim. Ya mungkin bisa diinformasikan aja kalau misalnya ada tamu yang datang dari SMA 5 ya harap diterima, jangan diusir gitu. Kecuali kalau dari yang lain ya itu dipersilakan. Nah kemudian jalur prestasi kejuaraan, nah ini uji kompetensi juga tanggal 13 bagi atlet ya atau mungkin kejuaraan OSN, KSN
yang memang mendaftar menuju jalur tersebut, silakan tanggal 13 sampai 15 itu ke sekolah ya. Tanggal 13 aja nanti di awal sekolahnya. Biasanya sih kami 1 hari tesnya. Nanti kita bagi-bagi yang basket, yang futsal apa di lapangan, yang untuk habis Quran, kemudian untuk yang mungkin ada yang juara PSN matematik biasa di ruangan. Gitu. Biasa 1 hari juga selesai. Nah kemudian tanggal 16 sampai 17 itu rapat koordinasi penyaluran KITM. Biasanya kami menyarankan KITM ini mau ke sekolah lain atau tidak gitu. Mungkin mau pindah cari sekolah lain gitu yang sesuai silahkan gitu. Kami menyarankan di tanggal 16 sampai 17 rapat koordinasi, nanti kami pilah-pilah. Kemudian rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi tanggal 16 sampai 17, koordinasi satuan pendidikan dengan cabang dinas kita wilayah 3 ya Bapak Ibu. Jadi nanti kami ada koordinasi dulu. Nah kemudian tanggal 20 baru pengumuman hasil PPDB di website. Nah nanti websitenya ada yang tadi itu di awal yang tadi saya tayangkan. Jadi nanti pengumumannya dilihat di situ tanggal 20 Juni. Nah disitulah baru untuk hasil pengumuman jalur A, B, C akan dimunculkan. Kemudian daftar ulang tanggal 21 sampai 23 Juni. Nah ini daftar langsung nanti Bapak Ibu ketika anaknya diterima, lihat di web sekolah, nanti kami munculkan informasi daftar ulangnya, misalnya untuk jalur KTM pakai map apa, jalur ini pakai map apa gitu. Atau mungkin membawa material apa, nanti kami informasikan di situ. Kemudian ini SMK-nya diperhatikan, perpindahan orang tua dan anak guru, TU atau dosen luar zonasi, maksudnya untuk yang di luar zonasi ini dapat memilih satu SMA negeri dan satu swasta, dan dalam atau luar zonasi juga sama, satu SMA negeri satu swasta. Jadi kalau anak guru mah cuma satu pilihannya negeri, itu beda dengan KTM karena prioritas. Kemudian prioritas dekat dengan SMK. Nah ini kita untuk prestasi nilai rapot kejuaraan, nilai rapot 2 SMA negeri dan 1 swasta, dan untuk kejuaraan juga bedanya dia tuh 1 kalau saya ada kejuaraan. Tapi kalau untuk jalur rapot bisa 2, misalnya SMA 1 Tambun dengan SMA 5 atau SMA 5 dengan SMA 9 gitu. Atau